الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته، وأشهد أن محمدا رسول الله اعترافا بنبوته. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat yang paling penting, wasiat yang paling utama dan merupakan satu-satunya wasiat Allah untuk semua manusia tanpa terkecuali adalah wasiat takwa. Hal ini menunjukkan betapa takwa ini adalah merupakan bekal yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Karena tanpa dengan takwa mustahil kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Mustahil kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Yang artinya, dan sungguh kami, kata Allah, telah berpesan, telah berwasiat kepada semua ahli kitab, kepada semua nabi dan rasul sebelummu wahai Nabi Muhammad, wa iyyakum, dan kepada dirimu sendiri, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, di kesempatan yang terbaik ini, di hari yang termulia ini, di tempat yang suci ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah. Mari kita lakukan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan mari pula kita jauhi segala yang dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahsy adalah salah satu sahabat Nabi yang pernah menjadi orang yang paling dibenci oleh Nabi, paling tidak disenangi oleh Nabi. Karena beliau itu semula budak milik Abu Sufyan. Sebagai seorang budak tentu kehidupannya sangat terkekang, tidak bebas. Ibarat binatang yang tidak memiliki kebebasan, harus dipekerjakan dan hasilnya diambil oleh tuannya. Inilah kehidupan Wahsy. Suatu ketika Wahsy ini diberikan kabar gembira, wahai Wahsy, kamu akan saya merdekakan kalau kamu bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini adalah pamannya Nabi yang paling dicintai oleh Nabi, yang wajahnya mirip dengan baginda Nabi. Karena ini adalah merupakan angin segar, sehingga Wahsy ini selalu berupaya mencari celah, mencari kesempatan. Bagaimana caranya bisa membunuh Sayyidina Hamzah? Setiap kesempatan selalu dicari, sampai tiba saatnya perang Uhud. Pada saat perang Uhud ini pecah, Wahsy
selalu mengintai di mana keberadaan Sayyidina Hamzah. Ketika mengetahui keberadaan Sayyidina Hamzah, dia pun mendekat sambil mengendap-endap, dia mendekat kepada Sayyidina Hamzah. Ketika jarak sudah dekat, tombak yang dipegang itu dilemparkan oleh Wahsy dan tepat mengenai perut Sayyidina Hamzah. Akhirnya Sayyidina Hamzah gugur sebagai syuhada, sebagai syahid pada saat perang Uhud. Sehingga kita yang umroh atau haji mesti kita ziarah ke Gunung Uhud untuk ziarah ke Sayyidina Hamzah dan syuhada-syuhada yang lain. Ketika Sayyidina Hamzah terjatuh, tersungkur, maka didatangilah jenazah Sayyidina Hamzah ini, perutnya disobek, kemudian jantungnya diambil, dan jantungnya ini diberikan kepada Hindun, istrinya Abu Sufyan. Sedemikian senangnya sebagai ungkapan sukacita Hindun atas kematian Sayyidina Hamzah, jantung yang mentah itu dimakan sebagai bentuk kebencian dan sukacita. Dan pada saat itulah Wahsy ini dimerdekakan oleh Abu Sufyan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika tahu bahwa Wahsy ini yang telah membunuh Sayyidina Hamzah, sedemikian bencinya Rasulullah kepada Wahsy ini, sehingga beberapa saat kemudian setelah Wahsy ini mendapatkan hidayah, dia masuk Islam, Rasulullah tetap tidak senang. Ketika bertemu dengan Wahsy, Rasulullah tidak menoleh, memalingkan wajah sebagai bentuk kebencian beliau kepada Wahsy, seorang yang telah membunuh orang yang paling dicintai, paman beliau. Setiap ketemu tidak pernah menyapa Wahsy, sehingga ini membuat Wahsy itu sedih, Wahsy itu gundah gulana, sampai dia hampir putus asa. Sebab dia merasa walaupun dia telah masuk Islam, tapi Rasulullah tidak mau menyapa, Rasulullah masih tidak senang, Rasulullah masih benci kepadanya. Sampai dia hampir putus asa. Kenapa? Mungkin ini adalah menandakan tobat saya masih belum sepenuhnya diterima oleh Allah. Dia sedih sekali, seakan-akan masuk Islamnya itu masih belum berarti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kesedihan dan kegundah gulanaan Wahsy inilah turunlah di dalam surat Az-Zumar ayat 53-54 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tunsarun. Yang artinya, kul katakan wahai Nabi Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang telah melakukan dosa besar, orang-orang yang telah melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sedih, jangan berputus asa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sebab Allah akan mengampuni dosa secara keseluruhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semuanya akan diampuni oleh Allah ketika seseorang bertobat, ketika seseorang memohon ampunan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang.
wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhanmu, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya, min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang hukuman, sebelum datang azab. Tsumma la yunsurun, tsumma la tunsurun, ketika azab itu sudah diturunkan oleh Allah, kalian tidak akan pernah ditolong oleh Allah. Inilah ayat yang diturunkan oleh Allah, memberikan jawaban terhadap kesedihan Wahsy. Sehingga setelah turun ayat ini, Rasulullah menjadi baik kepada Wahsy. Ketika ketemu Rasulullah tersenyum, menoleh, menyapa, sehingga sempurnalah kebahagiaan Wahsy. Dia merasa senang sebab tobatnya sudah diterima oleh Allah, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah di dalam hadisnya bersabda, dua ayat ini adalah ayat yang lebih saya cintai dibandingkan dengan dunia seisinya. Karena seberapa luar biasanya isi ayat ini yang menjadi jaminan tentang rahmat yang begitu luas yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Sehingga tidak peduli berapapun dosa manusia, seberapa besar pun dosa manusia, ketika dia bertobat dan memohon ampunan, Allah akan mengampuni. Apa yang melebihi nilai Allah memberikan pengampunan kepada manusia dibandingkan dengan dunia seisinya ini, dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Sayyidina Ali mengatakan ayat ini adalah ayat yang paling luas cakupannya. Tidak ada ayat yang melebihi luasnya surat Az-Zumar 53-54 ini. Karena ini adalah berisi tentang rahmat Allah yang sebegitu luas yang diberikan kepada setiap manusia, sampai kepada orang-orang yang banyak dosanya. Dan Thauban yang pernah menjadi budak Nabi mengatakan, ayat ini paling menyenangkan kepada semua manusia, sebab ayat ini adalah mengandung tentang luasnya rahmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah berputus asa kepada Allah. Tobat harus kita lakukan. Kita harus selalu memohon ampunan kepada Allah, sebab tidak ada orang yang tidak berdosa. Kalau dosanya banyak, itu rata-rata manusia. Tetapi sebanyak apapun dosa kita, ketika kita memohon ampunan, kepada kita bertobat kembali kepada Allah, Allah pasti akan menerima tobat kita. Sebab Allah memiliki sifat Ghaffar, yang artinya adalah sangat luas pengampunannya, senang menerima tobat orang-orang yang salah. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kita berharap mudah-mudahan segala amal kita yang baik diterima oleh Allah, dan segala kekhilafan kita, kesalahan-kesalahan kita, kecil atau besar, sengaja atau tidak, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.